Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat siang teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Muzaki Kurniawan. Di kesempatan siang kali ini saya akan menjelaskan mengenai wabah yang terjadi akhir-akhir ini di seluruh penjuru dunia untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diambil Bapak Sutrisno. Nah, sebenarnya wabah corona ini ya yang kita ketahui kan bermula ya, kalau wabah ini tuh sebenarnya bermula dari awal bulan Januari tahun 2019, jadi awal tahun lalu di Wuhan, Cina. Namun pemerintah Cina ini belum mempublikasikan dan mengakui secara resmi mengenai wabah ini. Baru setelah kasus ini tuh semakin besar dan korbannya semakin banyak, khususnya di akhir tahun 2019, tepatnya di bulan sekitar ya November Desember, pemerintah Cina ini menetapkan istilahnya ya kejadian luar biasa untuk wabah corona ini. Nah, awalnya wabah corona ini hanya menyebar di sekitaran daratan Cina saja. Namun di awal tahun 2020 wabah ini tuh mulai menyebar ke wilayah-wilayah lain seperti ya Malaysia, Singapura, Jepang dan sebagainya itu. Indonesia saat itu belum, di awal tahun 2020 khususnya di awal bulan Januari sampai Februari itu belum mendeteksi adanya kasus corona ini di Indonesia sendiri. Jadi pemerintah hanya melakukan langkah antisipasi pada saat itu. Namun di awal bulan Maret ya kalau tidak salah itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengumumkan secara resmi adanya satu kasus corona di kota Depok ya, di kota Depok. Jadi di awal bulan Maret ya, atau pertengahan Maret lah, baru Indonesia mengumumkan adanya kasus corona yang pertama yang berawal dari kota Depok. Karena pasien kasus itu tuh katanya baru pulang dari perjalanan ke luar negeri, dan pada akhirnya ya seperti yang terlihat sekarang ini, Indonesia ini kalau menurut peringkat dunia sudah masuk peringkat 37 besar untuk jumlah kasus corona. Jadi kan kalau kasus corona terbesar di dunia kan saat ini yang pertama itu ditempati oleh Amerika Serikat di nomor 1 ya. Dulu kan beberapa bulan yang lalu kan sempat Italia itu menduduki peringkat 1 untuk kasus corona ya terbesar. Namun saat ini kasus corona terbesar yang menimpa dunia itu ya terjadi di Amerika Serikat sendiri. Nah, untuk Indonesia sendiri sampai kemarin ya, data yang saya baca-baca dari internet itu, kasus terbaru corona itu ada di kisaran angka 6.200-an orang lah. Namun kita harus bersyukur karena angka kematian di Indonesia sendiri ini alhamdulillah akhir-akhir ini sudah semakin menurun, sekitar ya 500 kasus lah, 500 kasus kematian untuk di negara Indonesia sendiri. Namun untuk di peringkat dunia, Indonesia menduduki peringkat kematian yang cukup tinggi lah untuk di tingkat global. Namun untuk di tingkat Indonesia sendiri, angka kematian di akhir-akhir bulan ini itu sudah sedikit menurun dibanding dengan angka kesembuhan yang alhamdulillah ini sudah cukup meningkat ya. Ya itu semua mungkin dikarenakan juga kesiapan pemerintah dalam menangani khususnya percepatan di kasus COVID-19 ini. Nah, lalu dampak yang ditimbulkan sendiri kan untuk corona, seluruh aktivitas yang ada di Indonesia, khususnya ya kita membahas di Indonesia ini kan juga sebagian berhenti, seperti aktivitas belajar, beribadah ini kan tidak berhenti ya. Istilahnya pemerintah ini kan sudah menganjurkan untuk melakukan belajar, beribadah dan bekerja itu kan dari rumah. Namun juga banyak industri-industri yang masih istilahnya melakukan aktivitas pekerjaannya, seperti pabrik-pabrik ini juga kalau dilihat
di Salatiga sendiri khususnya ini juga masih banyak yang uh, beroperasi gitu. Nah, terus untuk kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan belajar dan bekerja ini pemerintah menganjurkan untuk melakukannya di rumah ya, khususnya untuk belajar tingkat pendidikan tingkat dasar maupun tingkat menengah sampai pendidikan tingkat tinggi ini kan semua dilaksanakan di rumah dengan sistem daring atau online ya. Ya sebenarnya dengan adanya sistem daring ini juga ada dampak positif dan negatifnya ya. Mungkin dampak positifnya ya bisa apa ya istilahnya kita lebih mudah lah mengakses segala sesuatu, tinggal klik atau kita tinggal membuka situs-situs yang diinginkan dari internet, situs-situs pembelajaran. Bahkan kan beberapa provider ya sudah menyediakan layanan khusus untuk kuota belajar ya, khusus untuk kuota belajar selama pandemi COVID-19 ini. Namun ya dibalik itu semua pasti juga ada kekurangan, baik ya mungkin khususnya untuk sistem daring ini kan juga kalau untuk saya sendiri ya mengalami sistem daring ini ya tugas mungkin cukup banyak ya, dan terkadang waktu pengumpulan tugas satu dengan tugas lainnya itu kan hampir bersamaan, dan kadang itu juga membuat ya istilahnya boros ya dalam hal pengeluaran untuk membeli paketan atau membeli kuota itu sendiri. Lalu ya selain itu juga kadang terkendala oleh susah atau jaringan yang mungkin sedikit tersendat-sendat, khususnya di ya kalau untuk di daerah-daerah seperti di daerah saya sih mungkin ya masih alhamdulillah ya jaringan ya cukup stabil untuk jaringan internet sendiri. Tapi banyak dari teman-teman saya itu yang kadang mengeluh ya di daerahnya kadang susah sinyal atau jaringannya sedikit lambat, jadi itu juga termasuk hambatan tersendiri dalam sistem belajar daring ini. Kalau ditanya enak yang mana ya, kalau saya sendiri jujur ya enak belajar tatap muka langsung lah di kelas daripada ya belajar dengan sistem daring seperti ini. Harapan saya ya mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir ya, karena kan sebentar lagi kita juga memasuki bulan Ramadan ya, bulan puasa. Yang mudah-mudahan dengan datangnya bulan puasa ini ya wabah ini sedikit demi sedikit bisa berkurang ya, bisa korban dari segi korban meninggal itu bisa berkurang, dan korban positif juga bisa berkurang, dan kesembuhan bisa lebih meningkat lagi lah. Mungkin nanti dari 600 bisa jadi 800 orang yang sembuh, dan kematian bisa semakin menurun lah dengan mudah-mudahan ya kan katanya bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan bulan penuh berkah ini nanti wabah COVID-19 ini bisa ya setidaknya berkurang sedikit demi sedikit, dan nanti di akhir lebaran itu atau di saat-saat lebaran itu bisa ya mudah-mudahan bisa hilang lah gitu. Kalau untuk harapan saya itu sih. Terus saya ingin mengingatkan kepada teman-teman khususnya di wabah ini ya, marilah kita menjaga pola hidup sehat dengan ya mematuhi himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah ya, bekerja, beribadah dan belajar di rumah. Terus cuci tangan ya, itu yang utama untuk mencegah virus corona. Cuci tangannya kalau nggak ada hand sanitizer ya bisa menggunakan sabun ya, sabun cuci tangan ya yang tersedia di rumah, karena ya kita tahu kan hand sanitizer kan juga sekarang ini kan apa ya sudah langka gitu, karena banyak permintaan juga dari tenaga-tenaga medis dan masyarakat yang membutuhkan juga. Jadi ya diusahakan teman-teman kalau memang tidak ada keperluan mendesak ya lebih baik tinggal di rumah. Itu sih pesan dari saya. Pokoknya jaga terus kesehatan Anda semua, makan teratur, dan jangan lupa di saat-saat seperti ini juga beribadah itu penting, banyak-banyak berdoa ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wabah ini
kita semakin bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dengan wabah ini mudah-mudahan ya semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan ini ya semua satu persatu gugur lah itu, karena kan sakit itu kan juga menggugurkan dosa gitu kan namanya ya. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.